Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septian Dimarsam. Baik pada video kali ini saya akan membahas tentang landasan, model, dan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu landasan. Dalam pengembangan kurikulum kita harus memerlukan landasan yang kokoh. Nah, yang adapun empat landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan sosial budaya, yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, yang pertama yaitu landasan filosofis. Nah, maksud dari landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum di sini yaitu asumsi-asumsi atau rumusan yang telah kita lakukan ataupun kita dapatkan melalui proses pemikiran secara analitis, realistis, logis, dan sistematis. Nah, guna untuk merencanakan, melaksanakan, membina, dan melakukan pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, eh, ada tiga pokok pengembangan kurikulum yang digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu filsafat idealisme, filsafat realisme, dan filsafat pragmatisme. Nah, adapun manfaat dari landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu dapat memberikan arah yang jelas terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, memberikan gambaran terhadap hasil yang ingin kita capai. Yang ketiga, memberikan motivasi yang kuat untuk melakukan aktivitas. Yang keempat yaitu kita dapat mendapatkan ataupun dapat mengukur hasil yang telah kita capai. Nah, adapun yang kedua yaitu landasan psikologis ataupun berhubungan dengan tingkah laku. Nah, dalam landasan psikologis di sini dalam pengembangan kurikulum di sini pasti berhubungan dengan individual. Nah, maksud dari individual di sini yaitu berhubungan dengan peserta didik ataupun siswa. Nah, dalam pengembangan kurikulum menggunakan landasan psikologis pasti berhubungan dengan tingkah laku ataupun perilaku siswa yang ada di sekolah. Nah, bagaimana kita dapat melakukan pengembangan kurikulum jika kita tidak mengetahui tingkah laku ataupun perilaku peserta didik? Itu bagaimana apa dan bagaimana tingkah laku serta perilaku peserta didik di sekolah. Nah, yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Nah, dalam landasan sosial budaya terhadap pengembangan kurikulum di sini sangat berhubungan erat dengan warisan-warisan ataupun budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, dalam perkembangan kurikulum pasti berhubungan dengan budaya-budaya yang ada di luar sana. Nah, perkembangan budaya tersebut pasti kita akan wariskan ke generasi berikutnya. Nah, tentunya warisan-warisan leluhur tersebut pasti dapat kita jadikan acuan dalam pengembangan kurikulum berikutnya. Nah, yang terakhir itu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun IPTEK. Nah, dalam landasan IPTEK ini terhadap pengembangan kurikulum di sini sangat berhubungan erat dengan teknologi-teknologi yang digunakan. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka semakin cepat pula kita dapat melakukan pengembangan kurikulum. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka teknologi tersebut pasti berhubungan dengan sosial budaya ataupun kultur-kultur yang ada di Indonesia. Nah, adapun materi yang kedua yaitu model pengembangan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum di sini ada tiga yang dikemukakan oleh Murray Print. Ada tiga. Yang pertama model linear atau rasional, yang ketiga siklus, yang ketiga siklus, yang kedua siklus, yang ketiga dinamis. Yang pertama model linear atau rasional dikemukakan oleh Ralph Taylor dan Hilda Taba. Nah, Ralph Taylor di sini juga disebut sebagai bapak pengembangan kurikulum karena mengemukakan 4 pertanyaan tentang komponen pengembangan kurikulum, yaitu tujuan apa yang akan dicapai, bahan apa yang akan digunakan, strategi apa yang akan dilaksanakan, dan yang keempat itu evaluasi. Nah,
Yang kedua yaitu model siklus dikemukakan oleh Wheeler. Nah, siklus ini juga memiliki arti tentang saling berputar satu sama lain sehingga saling berhubungan. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan umum ataupun tujuan khusus. Yang kedua yaitu menentukan pengalaman belajar. Yang ketiga menetapkan isi atau bahan ajar. Yang ketiga mengorganisasi pengalaman belajar serta bahan ajar. Nah, adapun model yang ketiga yaitu dinamis ataupun fleksibel yang dikemukakan oleh Walker. Nah, di sini model dinamis di sini harus berisikan asumsi. Asumsi ini akan dijadikan sebagai dasar ataupun komponen utama dalam pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum di sini juga memberikan peran yang baik kepada pengembang untuk melakukan penelitian tentang kurikulum, kemudian disajikan ke dalam sajian kurikulum. Nah, adapun yang ketiga yaitu pokok materi yang ketiga yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Nah, di sini juga ada dua pendekatan yang digunakan, itu pendekatan top down, yang kedua pendekatan crossroad. Yang pertama pendekatan top down ataupun centralised approach. Nah, di sini juga dari pendidikan ataupun pejabat pendidikan turun ke guru ataupun sekolah dasar sesuai dengan garis komando. Nah, yang kedua yaitu pendekatan grassroots ataupun desentralisasi approach. Nah, di sini juga dari seorang peran guru ataupun pelaksana kurikulum akan beralih ke pejabat pendidikan menurut garis komando. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.